Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Trinita Gracia Evelindoro dengan NIM 1020240013. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran-ukuran statistik pada mata kuliah Statistika Fasiankes atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Pemarida Simbolon, SKM MKes. Ukuran-ukuran statistik merupakan parameter numerik yang digunakan untuk mendeskripsikan dan meringkas karakteristik data secara kuantitatif dalam analisis statistik deskriptif. Dalam memahami data secara kompresif, terdapat 4 kategori utama ukuran statistik yang harus dipelajari dan dikuasai perhitungannya, yaitu ukuran statistik terdiri atas ukuran pemusatan, ukuran dispersi, dan ukuran posisi. Yang pertama yaitu mean. Mean ditulis dalam statistik dengan menggunakan simbol X-bar. Rata-rata atau mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Ketika kita menghitung rata-rata geometrik dari 2 angka atau lebih, kita mengalihkan satu sama lain dengan mengambil akar ke n-nya. N adalah jumlah entry yang kita miliki dalam satu set data. Rumus mean data tunggal yaitu X-bar sama dengan sigma X per N. Rumus dari mean data berkelompok yaitu X-bar sama dengan sigma F dikali X dibagi dengan N. Keterangannya, X-bar yaitu mean-nya, sigma F kali X yaitu jumlah perkalian, frekuensi, dan nilai tengah, dan N yaitu total jumlah seluruh frekuensi. Median yaitu nilai sentral dari sebuah distribusi frekuensi. Nilai sedemikian itu merupakan nilai sentral berhubungan dengan posisi sentral yang dimilikinya dalam sebuah distribusi. Terdapat sekumpulan data statistik sebanyak N. Jika sekumpulan data ini telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ataupun sebaliknya, maka data statistik yang berada di tengah-tengahnya disebut median. Median disebut juga dengan nilai tengah. Jika banyak pengamatan ganjil, maka data yang di tengah-tengahnya adalah mediannya. Di sisi lain, jika banyak pengamatan genap, maka rata-rata kedua pengamatan yang di tengahnya adalah mediannya. Median identik sebagai pembagi kumpulan data menjadi 2 bagian yang sama. Rumus median untuk data berkelompok yaitu ME sama dengan L ME ditambah dalam kurung N per 2 dikurang F kali I lalu dibagi dengan F ME. Keterangannya F besar yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median dan F yaitu frekuensi kelas median. N yaitu jumlah seluruh data, L yaitu tepi bawah kelas, dan I yaitu panjang kelas interval. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi tinggi pada sebuah data. Modus digunakan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Modus atau mode umumnya dilambangkan dengan simbol MO dan dalam data bisa terdapat satu modus atau unimodus, 2 modus yaitu bimodus, lebih dari 2 modus yaitu multimodus, atau sama sekali tidak memiliki modus. Jika data pengamatan memiliki jumlah frekuensi yang sama, berarti data tersebut tidak memiliki modus. Rumus untuk modus yaitu MO sama dengan L MO ditambah F dalam kurung F1 dikurang F0 dikali I dibagi dengan 2 dikali F1 dikurang F0 dikurang F2. Keterangannya F1 yaitu frekuensi kelas modus, F0 yaitu frekuensi sebelum kelas modus, F2 yaitu frekuensi setelah kelas modus, L yaitu tepi bawah kelas, dan I yaitu panjang kelas interval. Ukuran dispersi. Ukuran ini atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai data dari nilai-nilai pusatnya atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Yang pertama yaitu jangkauan atau range. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Rumusnya yaitu R sama dengan X max dikurang X min. Variance adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai
tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel, variansnya disimbolkan dengan S2, untuk populasi variansnya disimbolkan dengan S2, dan rumusnya yaitu untuk populasi kurang dari 30 yaitu sigma pangkat 2 sama dengan sigma F dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma F. Begitu juga dengan sampel kurang dari atau sama dengan 30. Pembedanya hanya di awal yaitu S di pangkat 2. Keterangannya XI yaitu nilai data, X bar yaitu mean sampelnya atau min sampelnya, F yaitu frekuensinya. Simpangan baku. Simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat, simpangan dari nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat. Untuk menentukan simpangan baku yaitu untuk populasi N lebih kurang dari 30, sigma sama dengan akar dari sigma F dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma F. Untuk sampel dari 3N kurang dari atau sama dengan 30, rumusnya sama, hanya pembedanya pada sigma dan S-nya. Ukuran posisi. Lokasi data pada umumnya dibagi menjadi 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil yaitu membagi sekelompok data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Desil membagi sekelompok data menjadi 10 bagian yang sama banyak, dan persentil yaitu membagi sekelompok data menjadi 100 bagian yang sama banyak. Kuartil. Kuartil merupakan nilai yang membagi 4 bidang yang sama sehingga masing-masing bidang besarnya 25%. Tiap pembagi disebut kuartil 1 atau K1 sampai dengan K3. Rumus kuartil untuk data tunggal yaitu Q K sama dengan K dalam kurung N tambah 1 per 4. Nah, untuk data berkelompoknya juga yaitu Q K sama dengan L ditambah K per 4 kali N dikurang F dikali I dibagi dengan F. Keterangannya QK yaitu kuartil ke K, L yaitu tepi bawah kelas, N jumlah frekuensi total, F frekuensi kumulatif, F kecil frekuensi kelas kuartil, dan I yaitu panjang kelasnya. Desil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, akan didapat 9 pembagi, tetapi tiap pembagi dinamakan desil. D1 sampai dengan D9. Rumus desil untuk data tunggal, DK sama dengan K dalam kurung N tambah 1 dibagi 10. Untuk data berkelompok, DK sama dengan L dalam kurung K per 10 dikali N kurang F dikali I dibagi dengan F. Persentil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, akan diperoleh 99 pembagi. Tiap pembagi dinamakan persentil, yaitu P1 sampai dengan P99. Rumus persentil untuk data tunggal yaitu P K sama dengan K dalam kurung N tambah 1 per 100 dibagi 100. Untuk data berkelompok, PK sama dengan L ditambah dalam kurung K per 100 kali N kurang F dikali I dibagi dengan F. Sekarang kita masuk pada soal kasusnya. Soal kasus yang pertama, seorang mahasiswa MIK mencatat jumlah pasien yang datang ke puskesmas setiap hari selama seminggu. Datanya yaitu 45, 50, 50, 47, 60, 50, dan 40. Tentukan modus dan jangkauan data tersebut. Nah, jawabannya di sini yaitu bagian C, modus 50 dan jangkauannya 20. Yang dimana pada pembahasannya modus yaitu 50, yaitu data yang paling sering muncul. Ia muncul sebanyak 3 kali. Sedangkan jangkauannya seperti pada rumus max dikurang dengan minnya. Data yang paling besar dikurang dengan data yang paling kecil. Data yang paling besar yaitu 60 dikurang dengan 40 hasilnya yaitu 20. Jadi jawaban yang tepat yaitu bagian C.
Soal kasus kedua, seorang petugas rekam medis di sebuah rumah sakit mencatat jumlah kunjungan pasien rawat jalan selama 10 hari berturut-turut. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 25, dan 30. Manajer rumah sakit ingin mengetahui distribusi kuartil agar bisa memahami pola kunjungan pasien. Berdasarkan data tersebut, berapakah kuartil ketiga yang menunjukkan 75% data kunjungan berada di bawah nilai tersebut? Jawaban yang benar yaitu D, 23,5. Pada pembahasannya banyak datanya yaitu 10. Posisi kuartil ketiga yaitu sama dengan 3 sama dengan N ditambah 1 per 4. Hasilnya 3 dikali 11 per 4 sama dengan 8,25. Berarti berada antara kelas ke-8 yaitu 22 dan data ke-9 yaitu 25. Kuartil ketiganya yaitu 22 ditambah 0,25 atau 25 dikurang 22. Hasilnya 22 ditambah 0,75 sama dengan 22,75 yaitu 23,5. Jadi jawaban yang tepat yaitu 23,5. Soal kasus ketiga, seorang petugas rekam medis diminta membuat ringkasan data jumlah pasien IGD yang datang pada setiap shift selama 7 hari. Data yang tercatat adalah 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 35 untuk laporan kebutuhan rumah sakit. Rumah sakit ingin mengetahui yang pertama yaitu modusnya, jumlah pasien yang sering terjadi per shift, dan yang kedua jangkauannya, selisih antara jumlah pasien yang terbanyak dan paling sedikit. Berapakah nilai modus jangkauan data tersebut? Jawaban yang paling benar yaitu bagian A. Mengapa? Pada pembahasannya yang di sini modusnya 35 karena paling sering muncul, ia muncul 3 kali. Dan jangkauannya itu 55 dikurang 30 sama dengan 25 seperti pada rumus sebelumnya. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua yaitu pengumpulan dan metode pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses pengumpulan dan pengukuran variabel secara sistematis dan berulang untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau untuk mengevaluasi hasil. Data bukanlah informasi. Untuk mendapatkan informasi berkualitas baik, pertama-tama membutuhkan data berkualitas baik, kemudian harus mengkurasi, menganalisis, dan menafsirkannya. Berdasarkan sumbernya, jenis data ada 3 yaitu primer, sekunder, dan tersier. Data primer yaitu data yang diambil oleh peneliti secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian, diperoleh dari sumber asli yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket. Yang kedua, data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Yang ketiga, data tersier adalah sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi data primer dan sekunder. Diperoleh melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan fenomena yang diteliti, tetapi masih memiliki keterkaitan yang relevan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri. Peneliti kualitatif, yang sebagaimana telah dibahas pada materi sebelumnya. Itu adalah metode wawancara. Yang kedua yaitu metode observasi. Metode ini efektif untuk menilai kelengkapan, kualitas, dan proses pencatatan data rekam medis di lapangan, misalnya pengisian formulir atau penggunaan sistem rekam medis elektronik.
Penggunaan observasi untuk analisis kelengkapan rekam medis elektronik yang membantu mengidentifikasi kekurangan data dan meningkatkan sistem pengumpulan data. Metode ketiga yaitu kuesioner, yaitu seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis untuk memperoleh informasi dari responden terkait variabel yang diteliti. Instrumen ini dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif, tergantung tujuan penelitian dan jenis data yang diinginkan. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang keempat yaitu studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa dokumen tertulis, gambar, rekaman, maupun arsip resmi. Menurut Sugion 2018, studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, kebijakan, catatan, atau laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Nah, sekarang kita masuk pada soal kasusnya. Seorang mahasiswa MIK sedang melakukan penelitian tentang kepuasan pasien rawat jalan. Ia menyebarkan kuesioner langsung kepada pasien setelah selesai berobat. Data yang diperoleh termasuk jenis data: A. Data sekunder dari dokumen rekam medis, B. Data sekunder dari laporan bulanan rumah sakit, C. Data primer dari wawancara tidak langsung, D. Data primer dari kuesioner, E. Data sekunder dari data elektronik rumah sakit. Jawaban yang paling benar yaitu bagian D. Data primer dari kuesioner. Mengapa? Karena hasil kuesioner yaitu hasil langsung kepada pasien yang disebut sebagai data primer, karena diperoleh langsung dari sumbernya, bukan dari dokumen ataupun arsip. Soal kasus yang kedua yaitu seorang mahasiswa MIK sedang melakukan penelitian tentang pemahaman pasien terhadap hak privasi atau data medis. Ia melakukan tanya jawab langsung dengan pasien di ruang tunggu. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, jawaban yang paling benar di sini yaitu bagian B, wawancara. Karena data dikumpulkan dengan cara tanya jawab langsung, maka itu termasuk dalam metode wawancara. Soal kasus yang terakhir yaitu seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan ingin mengetahui tren kunjungan pasien rawat jalan tahun 2023. Ia mengumpulkan data dari laporan tahunan medis rumah sakit tanpa mewawancarai pasien ataupun memberi kuesioner. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah A. Observasi, B. Wawancara, C. Dokumentasi, D. Kuesioner, dan E. Eksperimen. Jawaban yang paling benar di sini yaitu dokumentasi, karena data yang diperoleh dari laporan resmi yaitu sudah tersedia di rumah sakit, sehingga termasuk dalam metode dokumentasi atau termasuk dalam data sekunder. Baik Ibu, sekian pemaparan materi dari saya dan juga soal kasus. Jika ada kata yang salah, mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih.